Hadirin jamaah kajian subuh yang berbahagia, dan insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Al-Hafidz Bapak Ustaz Rian Ahmad hadir di tengah kita. Oleh karena itu, mari kajian subuh pada hari ini kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu kita sambut acara yang berikutnya, yaitu kajian subuh hari ini. Monggo Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat bisa ada di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda kita dirahmati oleh Allah, kita diberikan istiqomah sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bi asrarihi fid dharain amin. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari mengatur-ngatur Gusti Allah. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Sebab apa-apa yang selainmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah melakukan pengaturan untukmu, janganlah engkau turut mengurusnya. Artinya segala sesuatu itu telah Allah desain sedemikian rupa, maka kita sebagai hamba tidak diperkenankan untuk melampaui batas yang menjadi kewenangan kita, yang sehingga kita tidak boleh bahasanya adalah mengurus apa yang sudah menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan melewati batas makhluk, ini ada garis, ini tuh kewenangan makhluk, lebih dari itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mau melewati batas milik sesama saja keliru. Misal gini, ada teman ini masuk rumah jenengan ludas-ludus, tiba-tiba dia masuk ke kamar, ngerti-ngerti remote TV diuripke, AC diuripke, HP jenengan dienggo, dompetnya dibukai. Itu namanya orang apa? Saya tahu dalam bahasa Inggris
dicelutak. Nah, celutak itu bahasa Indonesia apa? Delidis, berdoa ini, kurang lebih seperti itu. Nah, apalagi wilayahnya Allah, orang masuk wilayah orang lain saja sudah tidak boleh, apalagi masuk pada wilayah Allah. Wilayah makhluk, wilayah kita sebagai seorang hamba itu cuma satu, yakni ibadah. Ada yang lain ada, tapi dia termasuk dalam lingkup ibadah. Contohnya apa? Ya, doa, ikhtiar itu boleh. Ibadah, doa, ikhtiar. Doa sama ikhtiar juga sama-sama ibadah. Selebihnya hasil apapun itu adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan merisaukan atau masuk yang menjadi wilayahnya Allah. Nanti bahasa Inggrisnya apa tadi? The celutak. Saya kasih contoh dulu ke yang zaman dulu, zaman orang-orang zaman dulu. Zaman sekarang misalnya tulis orang berdoa misalkan. Kalau doa itu adalah sekedar alat meminta, maka biasanya kita begitu berdoa lalu oleh Allah kasih cenderung lupa. Anak loro itu nek ndonga kan kalau tenanane gitu betul. Tapi begitu sehat, saya tanya, kira-kira khusyuk kita sekhusyuk kemarin atau hilang? Hilang. Jadi dongo kalau itu hanya sebagai alat meminta, maka begitu dikasih kita cenderung lupa. Lama tidak dikasih, dongo sepidang-pidang bulan, bidang-bidang tahun ora dikabul-kabul ini biasanya apa? Minal mutungin. Minal apa? Mutung. Nah, terus bagaimana? Ad-du'a muhul ibadah. Doa itu intinya ya ibadah. Intinya ya ibadah. Maka kata Sayyidina Umar, aku tidak risau apakah doa-doaku dikabulkan atau tidak, karena itu urusan Allah dan Allah sudah berjanji mengabulkan. Ngapain dirisaukan? Yang aku risaukan adalah kalau aku mengurangi doa-doaku. Kalau aktivitas doa itu adalah wilayah manusia, kalau aktivitas mengabulkan itu wilayah siapa? Allah. Jadi yang jadi PR kita adalah bukan terkabulkan atau tidak, PR kita adalah jangan sampai tidak berdoa. Sallallahu alaihi wasallam. Ini biar jelas ini. Alhasil wilayah kita adalah wilayah beribadah. Demikian pula orang ikhtiar. Bolehkah orang ikhtiar kemudian memiliki target? Orang ikhtiar kemudian sungguh-sungguh. Kata Imam Syafi'i, sesungguh-sungguh apapun kau ikhtiar, tidak pernah akan menambahi takdir. Kalau bahasa di sini adalah la tahriku aswarul aqdar, tidak pernah akan menembus benteng-benteng takdir. Berarti rasa tenan ngono. Silahkan bersungguh-sungguhlah dalam ikhtiar, bukan dalam rangka merusak kebijakan Allah, tapi dalam rangka ibadah. Berarti rasa tenanan.
justru wong sing ikhtiare karena ibadah itu malah lebih tenanan. Kenapa? Karena kalau CCTV-nya makhluk itu bisa mati sehingga iso lehai-lehai, bisa rotok ngapusi sithik, ora tenanan, nek bose ora ono, ora tenanan ora apa-apa. Tapi kalau CCTV-nya Allah itu tidak bisa mati sehingga malah lebih. Hanya niatnya bukan dalam rangka ngusah asik, apalagi ngatur kebijakan Allah, tapi dalam rangka justru mengikuti kebijakan Allah, yakni ibadah. Sallallahu alaihi Muhammad. Contoh sekarang, dulu ada seorang namanya Malik bin Dinar, ada seorang namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini adalah dulu pas masih muda sebelum jadi ulama seperti yang dikenal, adalah cah nom sing beling. Cah nom sing beling dino-dino nek bengi niku maksiat di tempat-tempat maksiat. Suwi-suwi karena dia maksiat itu orang nek beling niku butuh dana ndak? Butuh. Beling niku butuh dana. Entek duite. Dia kehabisan uang, akhirnya jadi pengangguran. Nah, pengangguran lagi maksiat ya terbatas. Nah, dia kemudian melihat pengumuman dibuka lowongan. Kalau zaman dulu Pak, menjadi pengurus masjid itu sekaligus menjadi pengurus daerah tersebut. Jadi satu itu pengurus daerah tersebut berarti salah satunya adalah memakmurkan masjid tersebut. Hanya dia mikir-mikir, ya harus tak daftar ke TV. Syaratnya jelas, karena pengurus masjid mesti sering ke masjid alias wong soleh. Maka dia masuk ke dalam masjid dan berprinsip jangan sampai orang masuk ke masjid kecuali melihat saya sedang sholat. Jadi dari ibadahnya itu dia punya keinginan besar agar dinilai layak menjadi orang yang diangkat jabatannya. Kalau toh dia berdoa pun sama, biar dia layak memegang jabatan tersebut. Sholat, dungo, nek suwi ora terkabul, biasanya napa mau? Mutung ya. Mutung deh, kurang lebih dia berdoa mungkin disebut saja 10 bulan atau 1 tahun. Karena terkabul, mutung. Asli niki bocah nakal, punya tempat tongkrongan, ya ini kemarin tempat maksiat. Nah, singkat cerita kemudian umat muslim ini ora diangkat terus maksiat meneh ya. Maksiat lagi. Cuman pada saat maksiat itu kok rasanya ora nikmat. Maka saya tanya sama panjenengan, orang yang ibadah tidak lillahi ta'ala, baik atau buruk? Jawab, orang yang ibadah itu ada udang di balik rempeyek, dan sing diarep-arep orang Gusti Allah tapi makhluk, itu baik atau buruk? Buruk. Ternyata baik. Ternyata napa? Orang yang beribadah tidak lillahi ta'ala, malah ngarep-ngarep dipuji makhluk, ngarep-ngarep diangkat, baik atau buruk? Baik. Ternyata buruk. Wis pokoke kula beda jenengan. Ternyata itu buruk, tapi ada baiknya. Buruknya apa? Ya jelas lah. Orang ibadah kudu ning gawe Gusti Allah, orang gawe Gusti Allah. Wah itu ya enggak bener, itu salah alamat. Nah, terus baiknya di mana?
Mau seburuk apapun orang ibadah tidak ikhlas, ini tetap ada baiknya. Apa baiknya? Minimal pada saat dia kembali ke tempat maksiat, rasa nikmat bermaksiat itu sudah dicabut. Rasa nikmat berbuat maksiat sudah dicabut. Dia begitu ke tempat maksiatnya itu, kok sedura seneng, kanca-kanca wis beda kabeh, macam-macam terus. Pokoknya rasanya tidak enak. Akhirnya apa? Kembali lagi ke masjid. Mau ke masjid yang terakhir ini, dia takbiratul ihram sembari putus asa dengan makhluk. Saya pernah kaji di sini. Putus asa baik atau buruk? Buruk. Ternyata baik. Putus asa baik atau buruk? Baik. Ternyata buruk. Putus asa itu menjadi baik kalau putus asanya kepada makhluk. Wis ora ngarep-arep makhluk. Putus asa itu jadi hal buruk kalau sampai putus asa kepada Allah. Buat pahami, ini pernah dulu saya ngaji di sini. Maka dia putus asa kepada makhluk. Wis lah, ini aku sholat karep-karepe monggo disebut wong seperti apa. Sing penting aku sayah ngibadah setahun kakean karep. Maksiat ya wis ora penak, wis aku tak salat. Monggo panjenengan ya Allah, saya ngikut apa yang menjadi terbaik bagi engkau. Sing penting aku iso salat matur suwun bareng aku tak merem. Baru begitu. Alhasil salat yang terakhir ini adalah sholat yang tidak dalam rangka ngatur Gusti Allah, tapi dalam rangka sholatnya sedang diatur oleh Allah. Saya tak tanya, sholat itu sebenarnya sedang dalam rangka melu aturan Gusti Allah atau sedang dalam rangka ngatur Gusti Allah? Ikut. Hanya kadang-kadang nggak sadar pada saat kita sholat, terus karep ini, karep gitu dan sebagainya. Jadi nek bentuk dohire sholat itu manut karo Gusti Allah, tapi di belakang sholat itu kita ngatur-ngatur Gusti Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Lah kali ini Malik bin Dinar terus monggo lah ya Allah, saya itu tak sholat sakersane panjenengan. Kurang lebih seperti sholat jengkelit bismillah ta'ala, sudah tidak ada lagi apa tadi, udang di balik rembaya. Itu beliau tertidur, pagi-pagi itu kudarwah ada semacam lindu bisa jadi apa? Ya gempa tapi kecil lah, sehingga beberapa masjid tempat beberapa hal misalnya rak dan sebagainya itu pas meh subuh buka sholat ini murah mati. Alhasil ada sekitar 20 orang dari pengurus masjid sekaligus pengurus daerah di situ rapat. Iki dhewe tetep kudu golek wong sing tuh. Wis anwi gawe ono jam 6 wae nek tengah bengi senengane sholat. Akhirnya diangkatlah Malik bin Dinar. Bareng ono dhek ngene. 1 tahun ibadah saya kakek karep ora ono pengaruh apa-apa, baru 2 rakaat saya lillahi ta'ala berserah kepada Allah yang Maha Mengatur, kok ternyata langsung diangkat. Wis nek ngono aku tak lunga, mulai saiki aku nek ibadah monggo sing terbaik karo Gusti Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Justru dia pergi, nek ngono berarti yang luar biasa itu ketika kita ini maksimum di batas wilayah kita, ibadah sing tenanan, ndonga sing tenanan, ikhtiar sing tenanan, nek soal hasil niku wilayah sinten? Sallallahu alaihi wasallam. Contoh
kita setiap hari nyekolahkan anak, dimasukkan TPQ, dimasukkan ke ini itu dan sebagainya. Pada saat terus kemudian yang terjadi itu sebaliknya, yang terjadi itu kan sesek nanti. Misalkan saya begini, umumnya jenengan, kalau ini saya pernah ngaji di sini seperti ini, jenengan cik kelingan kurang. Nah, aku berharap kepadamu nak, semoga kamu ini menjadi anak yang pinter sekolah, pinter ngaji, rajin sholat. Ingat ya, ini benar atau salah? Salah. Karena kita berharap kepada anak. Anak mengatur diri saja tidak bisa. Dia berharapnya main game, adiknya berharap dijak dolanan jogo, ibunya berharap kerewangi masak, tabrakan harapan birokan. Yang ideal adalah anak, aku berharap kepada Allah, engkau ini pinter sholat, pinter ngaji, pinter sekolah, rajin sholat. Kalau kita ngarep karo Gusti Allah, nah Gusti Allah yang ngatur takdir si anak ini. Sallallahu alaihi wasallam. Saya baca lagi. Nah, terus idealnya bagaimana? Arif, istirahat. Arif, istirahat atau sopo, istirahat lagi sopo siro. Nafsaka ing awak dhewe siro, minat tadbiri saking ngatur Gusti Allah. Fama qama bihi ghairuka, karena sesuatu yang sudah diatur oleh selainmu, yakni diatur oleh Allah angka untuk engkau, la takum bihi anta nafsi, maka engkau tidak usah masuk ke wilayah itu, tetaplah fokus pada wilayah kita. Contoh lagi, seorang suami yang ngasih nafkah kepada istrinya, mulai dari kelas dulu 100, 200, 500, 1 juta sampai 1 juta dari 2 juta, 2 juta, 3 juta, 2 juta, 4 juta dan sebagainya. Nah, nikahnya murah, sing berat bulanannya seumur hidup. Jadi betul atau tidak? Ketika ngasih nafkah sedemikian tenanan maksimum, kadang-kadang kan nanti terus berharap, nah istriku ini matur guya. Lah terus kok kenyataannya pernah bermut, ini rasanya bermut Pak. Sebenarnya kenapa kita menjadi sakit hati itu karena kita ngelunjak ke wilayah yang bukan wilayah kita. Sudah seharusnya kita ini yes, tugasku pokoknya maksimum ngasih nafas nabi, asyiruhun nabil ma'ruf. Jadi seperti apa ya sekarang mau bilang? Ya nek bahasa Mbak Mun dulu itu begini kepada guru-guru. Itu guru-guru kalau ulangi murid kok ambisinya adalah ambisi biar murid pada pinter, tok ambisinya pengen murid itu pinter. Ini nek kenyataannya ke murid bodoh, howone nesu, betul atau tidak? Howone nesu. Nah, terus berikutnya mulamo lillahi ta'ala, kalau murid itu ditungoni muga-muga diparingi tambah pinter. Nah, ini betul. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhasil kita sedang menegesini mana wilayah diri, mana wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu batasnya dipertegas, kemudian setelah itu maksimalkan yang menjadi wilayah kita. Maksimalkan yang menjadi wilayah. Kemudian yang nomor 3 di sini disebutkan, pahami kapan-kapan kita ini sering offset.
masuk ke wilayah yang lain. Ada orang di bagian masalah, sebut saja di bagian masalah rezeki, dia itu wis bisa sing jenengane ikhtiar plus pasrah. Al insanu qismani, manusia itu terbagi menjadi dua, zahiriyun wa batiniyun. Manusia secara zahir dan manusia secara batin. Ini pernah saya sampaikan di sini. Pokoknya kaidah-kaidah tasawuf sudah sangat pernah saya sampaikan di sini. Manusia zahir dan manusia batin. Kadang-kadang orang bilang, "Wah nek apa pasrah berarti kok nyambut gawe ini ora tenanan." Kok beda iki, Pak? Tawakal niku tempatnya teng hati, ikhtiar niku tempatnya teng jasad. Enggak akan tabrakan. Silahkan zahir yukhalitu bil khalqi. Zahir itu ketemune karo makhluk. Karena ketemune karo makhluk, yo silahkan ngobrol, nawarke barang, profesional dan sebagainya. Wal batin, tapi di saat yang bersamaan hati itu yukhalitu bil khaliq. Dia berinteraksi dengan Allah. Alias kalau orang pergi ke pasar, itu dohire ketemu manusia, tapi atine ketemu Gusti Allah. Maksudnya wis mantep nek sing ngatur rezeki Gusti. Jadi tidak tabrakan. Bisa dalam waktu yang bersamaan ikhtiar sungguh-sungguh, tawakal juga sungguh-sungguh. Ini di bagian rezeki wis bisa, tapi kadang-kadang nanti di bagian rumah anak sering terjadi ngelunjak atau melewati batas. Contohnya apa? Nek dong istighfar astagfirullahaladzim tapi karo jewer anak menghubungi. Astagfirullah. Harusnya astagfirullahaladzim itu artinya apa? Saya salah, saya mohon ampun. Alias pengakuan yang salah siapa? Diri. Ya kok kok bisa seperti itu? Karena kita berharap lebih. Kudune yes, monggo Gusti Allah setelah semuanya maksimum. Ada dulu namanya orang Fudail bin Ayyad. Ini agak sama dengan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar cuman lebih beling Fudail bin Ayyad. Fudail bin Ayyad itu pada saat masih mudanya dia qati'ut thariq. Qati'ut thariq itu begal, wis pokoknya nakal. Suatu ketika Allah kasih taubat, ya namanya orang yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah itu ya sak senenge Gusti Allah. Sayyidina Umar dulu pada saat sebelum diberi hidayah seperti apa? Menjadi orang yang paling membenci. Begitu masuk Islam menjadi orang yang paling mencintai. Bagaimana dulu Khalid bin Walid seperti apa? Dulu membunuh orang Islam. Ketika sudah dapat hidayah menjadi panglimanya orang Islam. Saksikan Gusti Allah. Kalau terhadap Umar bin Khattab kita siap, kita mengatakan Yesus hidayah Gusti Allah memang bisa menjangkau. Rahmatnya Gusti Allah bisa menjangkau. Kalau kepada Khalid bin Walid itu kita siap mengatakan bahwa hidayah Allah bisa menjangkau. Tapi anehnya kepada tetangga sendiri kadang-kadang kita tidak siap. Ono ditonggo maksiat rasanya jengkel karuan karuan. Padahal bagi Gusti Allah ngasih hidayah seketika bisa ndak? Awak sing bejate kaya Sayyidina Khalid bin Walid saja bisa dibalik karo Gusti Allah menjadi wong saleh wong apalagi cuman sekedar tongone dhewe sing saiki masih ya, maka bagi Allah itu mudah. Nah terus tugasnya piye? Ya dikandani sak-bisane sambil ditumoni. Sallallahu alaihi wasallam. Nek dibenci jangan. La tudhiri syamataka. Jangan pernah engkau kejeron lahir benci wong sing lagi nglakoni dosa. Kenapa? Karena boleh jadi Allah bisa membalik keadaan. Sing kita jadi dia jadi kita. Wih, supaya Allah susah. Maka ya dikandani, ya ditulungi.
Jadi nek ana wong sing elek terus dhewe ngandani ndongani aja jengkel ini ilmu ringan atau berat aja jadi? Ringan atau berat? Ringan lah. Sing berat apa nih? KPK. Ayo kita kembali lagi ke tema. Tadi saya mau cerita terkait Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu berkata demikian kepada anaknya, "Nah, kamu itu jadilah anak yang baik, yang soleh, jadi hamba Allah yang pokoknya sing soleh, sing muttaqin, sing muti'in, terus sing istiqomah dan sebagainya." Kata anaknya bilang begini, "Cik nom Pak, ya walaupun cik nom luwih apik mungkin nek dadi wong apik." Lah Pak, biyen Bapak piye? Karena biyen Bapak emang wong beli. Baru ono Fudail bin Iyad, akhirnya dia masuk ke kamar, dia bilang begini, "Ya Allah, memang anak saya ini bukan milik saya. Sing ngatur takdir bukan saya. Saya ini hanya makhluk, anak saya pun makhluk. Karena sama-sama makhluk, maka biarkan aku melaksanakan apa yang menjadi kewajiban sebagai makhluk, selebihnya adalah aku kembalikan kepada Engkau." Ini malah lega, malah enteng. Begitu enteng, anaknya malah sadar. Alhamdulillah. Jadi orang itu semakin kemerungsung pada sesuatu, terkadang malah ora dadi-dadi. Begitu wis diloske, ikhlaske, pasrahke, dumoni karo diloske, Gusti Allah malah nulung. Kenapa? Karena orang nek masuk pada ambisi, terkadang dia bukan diatur Gusti Allah, tapi sok-sokan apa? Atur Gusti Allah. Terakhir ini cerita terakhir. Kalau kesulitan melibatkan Allah, nyata Bapak Ibrahim, kita ini nggak sadar kadang-kadang cok kepingin mengatur sesuatu padahal sing nanti itu bener-bener urusannya Gusti Allah. Betul atau tidak? Contoh, ada orang mau tadarus Quran, harusnya kan fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah putuskan waktu itu buat tadarus Quran, maka singko biar diatur Gusti Allah, wis ora usah mlebu nang rencana-rencana kita. Mung kadang kita ini terus Quran kepinginnya sak juz, kaya-kayane akibat 3 halaman iki wis dilatih iki kurang pinter siji. Betul atau tidak? Orangnya adil. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita ini risau sing hukum. Padahal sing nanti kalau detik ini sudah waktunya maca Quran, sing nanti ki urusane sinten? Seperti itu. Bahkan ketika perkara nanti sudah terjadi sekalipun, jangan sering ngatur-ngatur takdir, ngatur-ngatur diri kita sendiri. Tapi lebih jenengan niku kan itu tetap duwe rencana. Monggo silahkan miliki rencana, tapi rencana kita itu harus digantungke bimasyiatillah, dengan kersane Gusti Allah. Sing paling gampang nek cara wong awam muni yo insya Allah. Insya Allah. Tapi insya Allah sing beneran lho nggih. Nek insya Allah yang wong saiki kadang-kadang insitu. Kok ngono ya mampir nggon aku insya Allah. Insya Allah nang lisan, nang hati kok mampir nggon aku nang hati. Lisane insya Allah nang hati, yo kok nek aku gelem. Padahal insya Allah artinya yo nek Gusti Allah kersa. Mung artine yo nek aku gelem, ini kan keliru tuh. Nah, ini paling aman adalah insya Allah yang diresapi
bahwa nek Gusti Allah kersa bila Allah mengizinkan. Bila Allah mengizinkan. Demikian kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Intinya pada ngaji kali ini kita fokus saja pada wilayah makhluk. Kalau dalam bahasa hadis qudsi, masyaallah Al-Qur'an wa dzikri an mas'alati aqaimu afdhala ma tiyastaqilin. Sapa wong wis pokoke dia itu menjalankan apa yang menjadi wilayahnya makhluk, wis dikir-dikir, sholat-sholat, tenanan donga-donga, tapi donga itu bukan dalam rangka ngatur takdir Gusti Allah, justru donga itu dalam rangka ingin diatur. Jadi bahasanya memintalah kepada Allah karena memang Allah meminta kepada kita agar kita meminta kepadanya. Umat betul. Orang-orang terus pokoknya. Nah, intinya donga itu niati ibadahnya. Kita berdoa karena memang itu yang dicintai oleh Allah. Gitu ya. Kenapa kok sampai nek karo pembeli itu ramah banget? Jawabannya bukan masalah biar pembeli jadi beli, karena rezeki Gusti Allah sing ngatur. Lah terus kenapa kok ramah banget sama pembeli sama yang lain dan sebagainya? Jawabannya karena ramah yang seperti ini adalah perkara yang Allah cintai. Bukan mau selesai. Nanti sing ngatur ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ini ngaji di cara jenengan ini ampun nopo ringan kula mboten ngertos pokoke wonten. Itulah ya. Nah, insyaallah dengan seperti itu, dengan ada kita menserahkan kepada Allah, semoga Allah yang menolong. Jangan sampai kalah dengan kurir. Kurir ini loh, kertas kurir betul jalan. Itu loh. Ini jalan nek wis ngirim barang, les itu ngirim barang, itu los nopo kepikiran, los lewat tulus los. Lo kok bisa habis donga, lebar sujud, kok rasanya ini kaya iki ora trimo bae. Berarti pasrah kita kepada kurir ngalah-ngalahi pasrah kita kepada Gusti Allah. Kan itu aku itu tidak. Kudune nek wis pun tenanan, pun sujud lho wis. Monggo lah ya Allah, kula nderek Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, semoga jemaah yang sedang sakit Engkau berikan kesembuhan. Yang mempunyai hajat besar Engkau kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu kama tabaraka hamduka wa ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithul ardha wa man 'alayha wa la ilaha illa Allah. Inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka ya lana wa lana muslimin wa ala kulli shay'in qaydana Allahumma jalla wa iyyakum fi kalamika wa amanika wa جبارنا من وديع المدير وغنى سيد من شر كل شر نبال من شر قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وارزقنا بالتقوى والاستقامة وعنا بالجبال الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. سبحان ربك
Bismillahirrahmanirrahim.